Ya, dibuka sesi pertama. Oke, monggo. Oke. Monggo kami persilakan. Di sini Pak Sulaiman ada semua pustakawan, jadi nanti barangkali kurang Oh ya. bisa menjawab dengan tepat. Ada banyak pustakawan di sini. Oh iya iya, betul betul. Iya iya bisa iya. membantu menjawab. Oke oke oke. Ya kami persilakan kepada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar pagi siang ini ya. Udah siang atau masih pagi ya? Pagi setengah siang. Nah, monggo dipersilakan untuk tanya kepada kita dari pustakawan UIN Nasional. Ada Mas Ahmad Hakul Yakin Pak dari PGMI yang tanya. Ya, monggo langsung dijawab aja Mbak. Monggo. Monggo Mas Ahmad. Nggih, izin bertanya. Saya Ahmad Hakul Yakin dari Prodi PGMI. Izin bertanya terkait Tunitin juga plagiarisme dua-duanya itu. Nah, ketika saya melampirkan sebuah naskah teks seperti cerita di dalam sebuah artikel atau jurnal, itu terdetek secara keseluruhan oleh Tunitin. Sehingga saya harus merubah teks cerita, sebuah cerita fabel atau cerita yang diambil dari buku. Biasanya itu kan saya dengan memberikan topik analisis terkait sebuah materi di dalam jurnal. Ketika saya memberikan hasil dan pembahasannya, ketika menggunakan metode library research, dan saya ambil lampiran itu terdetek secara keseluruhan plagiat semuanya. Nah, untuk solusinya apakah harus sudah secara keseluruhan teks yang ada di buku itu tadi? Cerita. Oke, monggo Ibu Aris atau yang pustakawan yang lain yang bisa membantu, monggo kami persilakan. Terima kasih Pak Yakin ya Pak dari Ahmad. PGMI, Prof. Ahmad. Pertanyaannya sangat bagus sekali tadi ya. Di sini Pak Ahmad sudah melampirkan sumber seperti referensi. Jadi setiap kita memparafrases dari sebuah kalimat, itu bagusnya di sebelahnya kita harus melampirkan sumbernya. Jika setelah tepat dan teliti menulis referensi, pastikan karya tulisnya itu ada sumber informasinya dari mana. Nah, itu akan mengurangi juga. Kemudian tadi sebuah cerita Pak ya, cerita atau artikel jurnal tadi kurang keras tadi. Oke Pak, oke Bu, itu lampiran cerita. Jadi lampiran cerita yang diambil dari buku, kemudian saya letakkan di bagian hasil dan pembahasan dalam jurnal. Dan itu tetap ada footnote dan daftar pustakanya di dalamnya. Namun ketika saya cek Tunitin, itu secara keseluruhan cerita plagiat, terkena plagiat dan terkena cek Tunitinnya itu. Secara keseluruhan teks naskahnya. Oke. Itu Turnitinnya yang free atau yang berbayar, Mas? Kemarin waktu Turnitinnya di mana? Itu di luar, Bu. Saya internet. Bukan dari Prodi. Saya cek di luar. Oh, di luar ya. Tapi berbayar juga ya? Namanya sama Turnitin juga. Iya, Bu. Sebenarnya dengan teknik memparaphrase itu cara mudah untuk merubah yang lolos ya. Karena penulisan sumber referensi itu menggunakan sifat yang unik dan setiap penulis menjiplakan sama persis tertulis dari sumber yang diacu. Itu. Mungkin dari Bapak Ibu pustakawan lain bisa membantu. Monggo. Ada tambahan. Monggo dari Ibu Umir. Halo, Ibu Mir, adakah? Monggo Mbak Mir.
atau dari Mungkin Bu Mir lagi repot ini ya. atau dari Pak Sekretaris. Mas Wakid bisa membantu. Baik, Mbak Umi, Mbak Aris, nggih. Terima kasih, nggih. Ya. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Halo. Ya, bisa Mas Wakid. Sekedar sharing saja ya, sekedar sharing sekali lagi, mohon maaf, ini sekedar sharing. Untuk pertama, perlu kita ketahui dulu untuk settingan dari Turnitinnya sebenarnya. Jadi settingan itu apa saja yang dicek di Turnitin itu, apakah semua kalimat atau itu terkait isinya saja atau apa, itu ada di settingan di Turnitinnya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, mungkin ini sekali lagi ini sharing bahwasanya untuk mempermudah kita lolos dari Turnitin itu, ini perlu kita pengayaan kosakata, pengayaan kalimat, dan pengayaan pemahaman kita terhadap cerita. Ini sangat membantu kita ketika kita melakukan parafrase terhadap isi dari cerita itu. Walaupun nantinya juga akan kita tampilkan di situ sumbernya, tapi kita usahakan bahwasanya apa yang kita sampaikan di artikel kita, apa yang kita sampaikan di karya ilmiah kita itu merupakan hasil pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Ini sangat berguna sekali, kemampuan untuk memparafrase dalam bahasa sederhananya, menulis ulang berdasarkan dengan apa yang kita pahami. Jadi itu adalah ciri khas kita ketika menulis. Seperti itu. Nah, ketika kita bisa seperti itu, saya yakin untuk tingkat plagiarismenya akan kecil. Nah, bagaimana kita bisa melakukan parafrase dengan baik? Nah, ini tergantung dari kreativitas kita. Sebanyak mana kita bisa memahami sebuah artikel, sejauh mana kita memiliki pemahaman kosakata, bahasa, dan yang lainnya, termasuk diantaranya sinonim terhadap kata-kata yang ada di situ, kita bisa memperluas itu, baik itu bisa kita ambil dari baca novel, baca artikel, baca jurnal, semuanya kita bisa ambil dari bahan pustaka yang ada yang kita butuhkan untuk memperkaya pemahaman kita terhadap hal-hal yang akan kita tulis dalam sebuah karya ilmiah. Ya. Bisa jadi kalau memang itu tercetak semuanya merah gitu kan, itu karena memang kita copy paste terhadap cerita itu pasti akan terdeteksi seperti itu. Kecuali kita ada settingan tertentu di Turnitin itu untuk mendeteksi apa-apa saja, itu baru akan beda lagi hasilnya. Iya. Baik, saya kira seperti itu dulu. Mungkin nanti ada yang mau nambah, saya persilakan. Semoga bisa membantu sedikit. Terima kasih. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahid yang telah memberikan dan menjelaskan masalah Turnitin tadi untuk melengkapi dari jawaban Ibu Aris Hamidah. Saya kira seperti itu jawabannya dan cukup. Saya kira sudah cukup. Tapi kalau ada yang melengkapi, kami persilakan, monggo. Atau Pak Ahmad ini sudah puas atau belum dengan jawaban? Insya Allah lumayan. Insya Allah lumayan, ya lumayan puas. Alhamdulillah. Walaupun belum puas betul, tapi lumayan puas katanya. Alhamdulillah. Nah, oke, kami persilakan kepada pertanyaan yang lain dari peserta webinar ini. Di mana Pak Nasrul Mahdi sini yang dari Padang ini? Halo, apa bersambung? Ada Pak, itu sudah tanya Pak di chatting. Oh ya, oke, ya langsung monggo ya, monggo. Yes. Monggo dijawab.
teman Pak Sulaiman gini, Pak Nasrul. Pak Wah, Nasrul. jauh alhamdulillah dari Nah, Pustakawan UIN Imam Bonjol Padang, Masya ya. Allah. Nah, Alhamdulillah. itu Sampai dari enggak Padang sembarang orang itu. Oke. Monggo. Ini Pak ya, bagaimana cara untuk pengecualian ayat hadis dan undang-undang agar tidak terdeteksi cek di Turnitin? Nah ini Pak, ini adalah dilema yang sangat apa ya, memang menghindari salah satu lolos uji Turnitin itu memang harus menghindari pemakaian dokumen legal, Pak. Legal itu kan aslinya resmi ya, seperti yang Bapak katakan di sini, ayat hadis dan undang-undang itu termasuk resmi. Nah, kalau seperti itu tidak bisa diparafras, Pak, karena itu asli. Nah, bagaimana cara supaya tidak terdeteksi banyak? Untuk ayat dan hadisnya biarkan saja, Pak. Nah, kita tambahi kata-kata di atas dan di bawahnya supaya panjang dan lebar untuk menutupi ayat dan hadis ini. Jadi mungkin kita tidak akan terkena plagiarisme atau Turnitin secara 90% atau 80% jika kita menambahkan kalimat-kalimat atau beberapa alinea di atas dan di bawahnya yang sudah diparafras. Nah, yang dimaksud banyak di sini mungkin selain dari ayat dan hadis serta undang-undang itu banyak yang sama gitu. Kalau untuk merubah saya tidak berani Pak karena ini ayat, hadis dan undang-undang. Jadi itu adalah dokumen yang legal atau resmi. Nah, untuk beberapa kasus memang penggunaan dokumen legal itu ketetapan hukum seperti undang-undang, presiden dan sebagaimana membuat suatu karya tulis tidak lolos uji karena apa? Tentu saja karena memang menurut aturan pengutipan dokumen legal tersebut tidak dapat dirubah oleh redaksinya. Itu sudah peraturan, Pak. Jadi ya mau tidak mau kita harus membuat kalimat di atas dan di bawahnya, kemudian dengan memparafres. Biarkan saja, Pak. Kalau ayat dan hadis ini memang tidak boleh diparafres. Itu kalau menurut saya. Kita di sini sharing Pak ya, belajar bersama, sama-sama belajarnya. Jadi mungkin nanti ada penambahan dari teman-teman bisa ditambahkan di sini. Monggo. Mungkin kalau dari saya itu aja. Kalau hadis dan undang-undang itu termasuk dokumen legal, jadi ya tidak boleh Pak diganti. Menurut saya seperti itu. Oke, begitulah jawaban dari Ibu Aris. Kami tujukan kepada Bapak Nasrul Mahdis. Nah, walaupun saya ini belum pernah ketemu sama beliau, tapi ya karena kita juga pernah alumni di Imam Bonjol Padang, jadi belum pernah ketemu. Tapi walaupun itu tetap kita coba. Ya, kira-kira begitu Pak Nasrul ya. Mungkin ada itu tambahan lagi dari teman-teman kita untuk menambah. Mbak Umir, halo, siap? Mbak Umir sibuk. Mohon maaf. Ketemu tak tunggu-tunggunya di Mohon maaf Pak, tadi masih ada rapat internal. Baik, terkait pertanyaan Pak siapa namanya? Nasrul. Pak Nasrul. Jadi di dalam Turnitin ada fitur ada fitur untuk exclude quote material dan exclude bibliografi ya. Nah, quote material itu kita bisa juga mengecualikan ini terkait misalkan ayat itu kita anggap aja dia quote material itu bisa kita exclude. Jadi bisa asalkan dia tulis dengan sistematika penulisan yang benar. Jadi kalau dia kutipan langsung kemudian dia satu spasi, kemudian dia ini yang misalnya aturan-aturan itu digunakan, nah itu insya Allah bisa tereksklud, jadi tidak dihitung oleh Turnitin. Jadi ketika misalkan kita juga menggunakan reference management tool ya, misalkan Zotero, Mendeley, nah itu membantu kita untuk melakukan citasi dengan benar sehingga quote material ataupun citasi itu tidak terdeteksi similaritas atau tidak dihitung oleh skornya oleh Turnitin begitu. Nah, ketika itu masih ada beberapa
apa yang harusnya itu tidak dihitung tapi itu terdeteksi, kita juga bisa melakukan exclude secara manual ketika setelah selesai di skornya sudah muncul. Tapi harus dilakukan oleh profesional ya, maksudnya memang itu benar-benar dengan alasan yang tepat ketika itu harus di-exclude gitu. Mungkin bisa menjawab Pak. Mohon maaf, apakah yang ditanyakan seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pomiroti ya. Mudah-mudahan jawaban beliau ini sangat memuaskan pada si penanya. Bagaimana Pak Nasrul Mahdis? Halo. Ya, Pak Sulaiman. Okay. Terima kasih atas pencerahannya Ibu Pak Sulaiman, Ibu Hamidah, Ibu Claudia. Salam kenal dari saya, Nasrul Magdis dari Pustakawan. Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, salam kenal Pak. Salam kenal. Semoga bisa ketemu lain waktu. Oh ya Pak, jangan lupa salam saya untuk Pak Fauji, Kepala Perpustakaan sekarang ya. Oh iya, nanti saya sampaikan. Makasih. Oke. Salamnya dari Pak Sulaiman. Insya Allah. Apakah masih sering memegang raket? Iya, betul. Oke, begitulah kira-kira jawaban dari kita. Mudah-mudahan semakin lama semakin hangat ini acara ini. Ayo, monggo dipersilakan untuk bertanya lagi untuk selanjutnya. Monggo. Ada yang dari mana tadi ya? Pak Nasrul. Saya kayak nampaknya sangat puas dengan jawaban yang kita berikan dan penjelasan tentang materi tadi. Izin Pak Leman. Oke, monggo. Saya bisa menampilkan di sini untuk setting Turnitin terkait exclude bibliografi atau exclude material ya, sehingga nanti bisa dipahami apa penjelasan kami tadi. Minta tolong diberi akses untuk share. Ya, pada Mbak Mira, monggo. Sudah Bu Umir, monggo dicek. Makasih. Sebentar. Apakah ini bisa terbaca ya? Bisa. Bisa terbaca ya. Ini dari di setting ini di sini ada pilihan untuk kita pilih exclude bibliografi atau exclude material. Ini bisa kita pilih ya gitu. Artinya nanti masalah bibliografi, kemudian footnote gitu ya, itu tidak terdeteksi oleh semiliritas dari Turnitin gitu ya, sebenarnya diabaikan. Termasuk juga ketika kutipan langsung, misalkan ayat, misalkan terjemah dari ayat itu sudah dilakukan seperti kutipan langsung. Jadi itu termasuk dia jadi tidak akan terdeteksi sebagai semiliritasnya tidak akan terdeteksi gitu. Di antaranya ini diaktifkan. Namun perlu juga diketahui misalkan data bibliografi itu walaupun kita sudah centang di sini exclude bibliografi, tapi ketika paper kita itu tidak menggunakan reference management tool, itu biasanya juga kurang bisa diakomodir oleh Turnitin, atau kita tidak menggunakan redaksi-redaksi yang dianjurkan oleh Turnitin. Misalnya di data pustaka itu sebaiknya menggunakan referen gitu ya, bukan data pustaka tapi referen. Nah, kalau disebutkan begitu itu tidak dideteksi sebagai semiliritas. Jadi tidak dideteksi semiliritasnya untuk data bibliografi gitu. Ya, itu mungkin teman kami. Terima kasih.